itu saya udah mendapatkan segini. Dengan modal saya 4M, 2M sampai 4M. Ya, otomatis ini saya akan split account dan saya akan otomatis split broker. Jika Bapak Ibu sebagai employee, berarti Bapak dapat gaji bulanan tetap. Jadi gampang tuh, konsisten, bisa diatur. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali dalam YouTube channel saya, Joteng. Senang rasanya bisa berjumpa Bapak Ibu kembali dalam video-video edukasi saya. Nah, perkenankan saya pada kali ini saya akan sharing cara saya, rencana saya, apa yang sudah saya lakukan, dan apa akan yang saya rencanakan ke depannya untuk bisa mendapatkan profit yang cukup bagi saya, yaitu ya awalnya mungkin 1 juta dulu sebulan gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa mencontoh, mencontek, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Karena saya akan memberikan ide-ide saya ini bertahap dan anti margin call. Mungkin bagi Bapak Ibu trading bisa profit besar sudah biasa, tapi mungkin ada juga yang sering mengalami margin call juga mungkin karena full margin. Tapi ide yang saya sharing kali ini adalah cara yang berbeda ya, dengan low risk tapi low return ataupun medium return, artinya rewardnya lumayan, risikonya kecil. Tapi ini jangka panjang Bapak Ibu sekali lagi ya, karena kita nggak bisa cepat kaya ataupun cepat dapat profit karena market itu sangat manipulatif. Video kali ini saya akan coba menjelaskan cara saya, rencana saya untuk step by stepnya, langkah per langkah, supaya kita trading mendapatkan income yang bagi saya besar, ya cukup lah untuk hidup awal-awal segini dulu gitu ya, karena nanti ngegulung dia besar gitu ya. Tapi anti margin call, jadi kita tradingnya santai, aman gitu ya, dan tenang serta profit konsisten dan kalau bisa WD konsisten gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu mungkin ada di salah satu ataupun di beberapa kolom kuadran ini. Ya, ada sebagai karyawan, employee, memiliki gaji tetap setiap bulan. Kemudian self-employee, mungkin Bapak Ibu sebagai dokter, pengacara, ataupun siapapun juga. Ya, kalau saya trader mungkin sebagai self-employee, karena saya harus trading untuk mendapatkan profit. Kalau saya nggak trading, nggak dapat profit atau loss gitu ya. Nah, ada lagi yang business owner, pengusaha, entrepreneur. Mungkin kita ada di 3 posisi. Jo, saya kerja juga, tapi saya punya sambilan sebagai punya misalnya toko roti atau buka usaha laundry gitu. Bisa juga atau Jo, saya punya kos-kosan. Nah, jadi Bapak Ibu punya 2 income gitu ya. Nah, semuanya itu akan kita cemplungkan ke dalam paling kanan bawah ya dengan namanya trade vesting. Orang biasanya ya bilangnya itu investor atau investing ya. Nah, tapi kalau saya konsepnya seperti ini. Bisa gak Bapak Ibu menyisikan 10%? Nah, yang segede-gede dulu. Mungkin awal pertama 10% dulu. Karena mungkin bagi berat ya kalau langsung signifikan besar gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa langsung besar lebih bagus lagi. Lalu berikutnya lagi, kalau Bapak Ibu sebagai misalnya self employee kayak saya, profit saya pisahin gitu ya. Atau sebagai pengacara, lawyer atau sebagai dokter. Nah, berapa income Bapak Ibu? Pisahin 10%-nya. Mungkin setiap bulan nggak sama ya. Kadang kan kalau self employee kan mungkin tergantung daripada kondisi lingkungan ya, pekerjaan kita seperti apa. Jika Bapak Ibu sebagai employee, berarti Bapak dapat gaji bulanan tetap. Jadi gampang tuh, konsisten, bisa diatur pembagiannya gitu ya. Kalau business owner ya Bapak Ibu tahu sendiri lah. Beda-beda ya, pengusaha beda-beda. Berapa penghasilannya tergantung Bapak Ibu yang tahu. Tapi 10%-nya berapa gitu. Langsung semuanya dicemplungkan ke dalam namanya wadah untuk trade vesting. Jadi kita benar-benar ngerti konsepnya namanya. Kita kasih nama. Kalau saya kasih nama, oh saya mesti sisihkan kepada trade vesting saya, TV misalnya. Saya singkatin TV. Oke, TV saya atau trade vesting saya bulan ini berapa persen daripada modal saya atau income saya cemplungin. Kenapa? Karena kita mesti ngerti dulu, kenapa kita mesti trade vesting. Jadi sebelum kita melangkah ke sini, mesti punya tujuannya dulu. Nah, tujuannya apa nih? Ya, kalau saya udah mikir, kalau saya nggak nabung, kalau saya nggak gede account saya, biaya hidup makin makin tinggi dong. Benar nggak? Biaya pendidikan, biaya asuransi, biaya makan, biaya apapun juga lah. Ya, listrik, air, semua bakal naik. Gitu ya. Karena inflasi kan. Inflasi makin tinggi. Kalau kita ngarepin dari gaji kita doang, atau income kita yang sekarang, itu sangat berbahaya. Jadi kita mesti punya 2 backup. Ya. Backupnya apa? Kita nyicil dari sekarang selagi kita masih produktif. Gitu ya. Nah, saya lihat kita bisa menyisihkan daripada 10% saja daripada income kita, itu biasanya kalau kita komit, paksakan diri, pasti bisa. Nanti Bapak Ibu akan terbiasa dan akhirnya ketagihan. Kayak saya nih sekarang.
Setiap bulan saya bikin account baru. Setiap bulan saya harus depo. Harus bikin account baru. WD saya pindahin ke account baru. Profit saya pindahin ke account baru. Sebagian saya makan juga untuk operasional kan, untuk expenses. Tapi selebihnya saya puterin lagi, puterin lagi. Nanti akan saya jelaskan di dalam slide berikutnya lagi. Dan jangan lupa, rupiah, nilai rupiah kita itu semakin lama akan semakin melemah. Makin mengecil. Dolar menguat, rupiah melemah. Gitu ya. Dan ini kita mesti hati-hati. Apa yang terjadi di masa 2 tahun, 3 tahun mendatang, kita nggak tahu. Nah, kita mesti preventif sekarang nih. Ya, kebetulan kita udah siapin, kita udah nonton video ini, supaya kita prepare dari sekarang. Kenapa? Kita harus ngerti, risiko terbesarnya apa kalau saya nggak nabung? Risiko terbesarnya apa kalau saya nyantai seperti sekarang? Oh Jo, saya punya keluarga, saya harus membiayai keluarga saya gimana nih? Nah, ini mungkin ide yang baru nih. Ide yang baru Bapak Ibu bisa mikir bagaimana caranya. Karena konsistennya hanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dengan cara apa? Komit Komitmen 10% aja dulu. Kalau bisa 20% bagus. Bahkan kalau bisa 30% itu luar biasa. Saya pernah sampai 50% saya cemplungin semua. Jadi misalnya gaji saya 10 juta, 5 juta saya masukin. Saking saya mau ngejar target. Karena mepet waktunya. Gitu. Karena resikonya itu kita lihat 2025, 2026, misal Donald Trump itu ciutannya itu luar biasa. Akhirnya ekonomi dunia akan pengaruh gitu loh. Akhirnya kepada Indonesia juga akan terpengaruh juga ekonominya. Kita mesti hati-hati. Ya, kita nggak boleh depend sama, kita nggak boleh tergantung sama satu pendapatan. Oke? Nah, jadi apa yang kita mesti lakukan? Nah, saya buat simulasinya nih. Jadi Bapak Ibu ngerti dulu nih. Ini adalah target saya. Jadi saya belajar kalau saya punya yang sesuatu yang menarik, itu menjadi target saya. Dengan resiko yang sudah saya siapkan, dan kenapa kalau saya nggak begini, saya akan resikonya apa? Gitu. Itu bahayanya seperti itu. Contoh gini, kalau saya punya modal awal 10 juta, 16 juta ini, ya ini 16 juta karena 1.000 dolar floating rate ya, karena dolarnya 16.000 lebih kan. Saya bilangnya 16 juta lah. Dengan target profit 5%. Nah, kalau di trade vesting, di trading ataupun di investasi, di gold ataupun di forex itu 5% masih make sense, masih masuk akal. Nggak susah banget, nggak gampang sekali. Ya, jadi asal konsisten bisa dapat 5 sampai 10. Saya udah buktikan juga, bahkan bisa sampai di atas ini. Gitu ya. Tapi kita ngomong seminimalnya deh. Ya, ini pesimistisnya dulu deh, 5% sebulan. Oke, komit, konsisten. Dengan cara nabung juga. Nabungnya 10% juga daripada modal awal. Jadi kalau modal awal 1.000, kita komit gak nih? 1,6 juta. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melakukan simulasi, nanti saya bisa berikan video Excel, file Excelnya. File Excelnya nanti Bapak Ibu bisa kontak admin di WhatsApp grup STI. Nanti saya berikan file Excelnya. Jadi Bapak Ibu bisa simulasi sendiri. Jo, saya punya modal 2.000. Sebulan saya mau nabung 500 atau 200 dolar. Bisa nggak? Kelihatan tuh simulasi terus gitu muncul. Ya, tapi komit. Jangan di WD dulu profitnya. WD digulung. Jadi ini compounding kan digulung kan. Kayak bunga deposito itu di ARO kan. Artinya apa? Modal awal digulung dengan profitnya digulung. Profitnya nggak di WD. Udah profit kan kita tetap depo juga. Nabung juga. Artinya bukan depo-depo gara-gara floating gede. Bukan. Depo yang saya lakukan ini, nabung saya setiap bulan ini adalah untuk memperbesar equity. Karena kalau saya konsepnya equity besar, profit kecil, USD-nya besar. Value-nya besar. Jangan kebalik. Modal kecil, mau profit besar, akhirnya MC. Ya, kalau saya nggak kebalikan, modal besar, profit kecil, equity-nya besar. Karena digulung, digulung, digulung. Contoh ya, tahun pertama aja Bapak Ibu modal 1.000, ya, bisa dapat 55 juta dalam waktu 12 bulan. Ya, dengan kalau sudah mencapai setahun, berarti kan tahun depannya udah dapat dong equity total kita, modal kita totalnya dapat 55 juta dari modal 16 juta. Ditambah modal nabung setiap bulan, dan 1,6 juta, profitnya 5% digulung semua. Ini tiga poin ini digulung. Akhir tahun, 12 bulan kemudian, Bapak Ibu mempunyai modal 16, hampir 60 juta. 55 juta lah. Ya, setelah saya hitung 55 juta, maka dari 55 juta ini kita bisa dapat 3 juta. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau hilangin ini semua, gampang. Bisa dihilangin. Jo, saya mau sebulan dapat 3 juta, bisa gak Jo? Bisa. Modalnya dari modal 16 juta dulu bisa, tapi nabung setiap bulan 1,5 juta atau 1,6 juta sampai setahun, Bapak akan dapatkan 3 juta. Ini kalau pakai konsisten 5% ya. Kalau 10% lebih gede lagi profitnya. Asumsi deh 5%. Jadi artinya apa? Bulan pertama nih, ini kan Februari ya. Februari udah profit nih. Berarti bulan Maret
5% lagi targetnya. Tapi di bulan Februari dalam waktu 2 minggu udah profit 5%. Udah, stop. Tutup komputer, chatnya jangan dibuka lagi, tunggu bulan depan. Mulai trading lagi. Begitu ya. Atau cari posisi yang low risk. Nanti saya akan ajarkan caranya di slide berikutnya lagi. Lalu berikutnya lagi kita lihat. Nah, kalau tahun kedua berapa? Tahun ketiga berapa? Bapak bayangin. Jo, saya mau setiap bulan saya dapat 30 juta. Bisa gak Jo? Bisa. Bapak nabungnya 4 tahun. Trade vestingnya 4 tahun. Artinya modal, profit, nabung selama 4 tahun. Jangan ditarik dulu. Jo, kelamaan Jo. Nggak tahan gue Jo. Ya udah kalau gitu yang 3 tahun aja. Jo, kelamaan juga Jo. Ya 2 tahun aja. Gitu ya. Jadi semua bebas. Semua fleksibel. Jadi ini sebenarnya konsep ini adalah lebih kepada diri sendiri. Makanya saya bilang, Bapak Ibu kaya, miskin, nggak miskin, semua tergantung daripada kemampuan Bapak Ibu menahan emosi. Dan komitmen besar atau enggak. Jangan sampai tergoda, wih, udah dapat 125 juta nih, gue beli motor deh. Ya, moge gitu misalnya, apa motor gede. Atau beli mobil deh, yang mobil murah-murah gitu. Jangan. Kalau menurut saya, beli mobilnya atau beli motornya pakai duit profit 7 juta. Misalnya beli motor berapa? 70 juta kan? Bapak udah punya 2 tahun pertama Bapak punya modal 175 juta. Lalu setiap itu Bapak itu kumpulin di rekening aja. Jadi WD nih, setiap kali profit WD. Nah setelah 2 tahun ya. Jadi kita bicara ini dulu. Saya buang ini. Sorry, setelah 2 tahun Bapak WD profit. WD profit masukin rekening, masukin deposito, masukin deposito, masukin deposito, masukin deposito, masukin deposito, gitu kan? Sampai 10 bulan, 70 juta kan? Depositonya ditarik, beli motor. Modalnya masih ada nggak? Modal masih ada. Jo, lu sih enak ngomong Jo, bisa 5%. Pasti bisa. Nanti saya ajarin caranya ya, nanti saya ajarin caranya. Ada slide-nya ada. Jadi apa yang saya sampaikan ini kan step by step. Jadi Bapak Ibu tolong ditonton videonya sampai habis ya. Nah, itu kalau modalnya 1.000 dolar ya. Tapi kalau modalnya Bapak Ibu 5.000 dolar, 80 juta dan setiap bulan nabung kayak saya 8 juta gitu ya. Target saya itu nomor 4. Saya bisa dapat setiap bulan 100 juta dengan modal hampir 2 M-an, 2,3 M miliar. Dan setelah itu saya menikmati hasilnya 100 juta, 100 juta, ongkang kaki, 100 juta, 100 juta saja. Ya kan? Jo, di broker mana Jo? Lu taruh duit 2,3 M, hilang nggak Jo brokernya Jo? Kabur nggak Jo brokernya Jo? Nah, ada bagusnya lagi. Ide saya adalah kita split broker juga. Jadi jangan sampai taruh satu satu dana kita di satu sarang gitu ya. Kita mesti punya beberapa sarang gitu ya. Telur kita banyakin gitu ya. Baik di broker lokal maupun di broker luar. Nah, kebetulan ini ada good news Bapak Ibu, rekan-rekan traders ataupun investor yang biasa trading ataupun melakukan investasi di CEX. Salah satu CEX terbesar di dunia, yaitu Bybit, sudah mengeluarkan produk terbaru mereka yaitu Forex dan XAUSD dan Gold seperti kita trading di MetaTrader. Jadi Bapak Ibu bisa menggabungkan antara trading ataupun investasi kripto, baik spot market digabung dengan futures market. Nah ini suatu hal yang terobosan yang baru ya. Biasanya CEX tersendiri, futures market tersendiri. Nah tapi ini digabung oleh Bybit menjadi satu aplikasi dalam satu place. Menariknya lagi, kita bisa melakukan deposit ataupun WD-nya bisa melalui USDT, khusus untuk Forex-nya. Jadi saya akan bahas tentang Forex. Nah, ini sistem registrasinya seperti ini. Dan setelah itu Bapak akan mendapatkan atau Ibu mendapatkan welcome gift atau welcome bonus. Nah, ini bisa dipakai untuk trading. Tapi sebelum bisa mendapatkan ini, Bapak Ibu harus melakukan verifikasi dulu. Jadi, kemudian juga ini tampilan utamanya untuk klien homepage ya, seperti ini. Nah, ini kita bisa melakukan deposit dan bisa P2P transfer juga ya. Jadi kita mudah. Jadi kita bisa transfer sesama member ataupun klien Bybit bisa melakukan transfer USDT. Semua OS bisa ya, semua aplikasi, semua operating system bisa. Nah, ini cara untuk connect ke MT5 ini nanti dan untuk koneksinya. Sedangkan untuk daftar pair-nya, menurut saya ini sangat lengkap ya. Cukup bagus. Ini ada crypto, ada futures market, ada nickel dan segala macamnya. Ada CFD juga dan komunitas. Silver gak ada, oil gak ada. Wah, ini sama seperti broker-broker lainnya juga ya. Jadi digabung ya antara CEX dengan broker gitu ya, dengan futures market. Ini sangat sangat menarik menurut saya. Sehingga kita bisa trading dan investasi dalam satu platform. Nah, ini tampilannya. Kemudian juga tadi saya lihat spreadnya agak kecil untuk gold cuma 7 pip ya. Dan ini depositnya hanya bisa USDT untuk MetaTrader 5. Jadi untuk Forex hanya bisa USDT.
Tapi nanti untuk detailnya Bapak Ibu bisa tanya di customer service-nya. Dan ini caranya pakai USDT TRC20. Oke, nah setelah Bapak Ibu punya 2 broker, 3 broker, setelah banyak dananya dulu ya. Jadi kalau dana makin kecil sih 1 broker dulu aja gitu ya. Yang penting gedein dulu account-nya, udah dapat 10.000 pisahin ke broker lainnya gitu. Kayak saya itu banyak tuh, broker saya banyak gitu ya. Makanya saya tenang gitu, tradingnya tenang gitu. Nah, setelah itu Bapak perhatikan deh. Kalau bisa sampai 5 tahun Bapak tahan aja, sebulan itu dapat 200 juta. 200 juta, wah itu udah luar biasa. Ya, oke. Sekarang caranya gimana? Nah, ini contoh ya, ini contoh. Makanya apa yang saya bilang, saya tuh melakukan apa yang saya bicarakan, apa yang saya bicarakan di dalam video saya ini saya lakukan. Jadi nggak cuma sekedar asal cuap-cuap, bukan asal asbun, bukan. Banyak orang-orang asbun, tapi saya nggak asbun. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan income 100 juta bahkan lebih. Bahkan bisa dapat 500 juta sebulan. Semampu-mampunya kita aja gitu loh. Asal kita kuat, komit. Dan ini saya udah buktikan. Ada 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan. Profitnya itu luar biasa. Dan kita nggak pernah MC, nggak pernah margin call. Kenapa? Karena kita nunggu. Nunggu entryan yang pas momentumnya baru kita entry, nggak sembarangan entry. Nanti saya akan ajarkan di slide berikutnya. Ya, nah, itu jelas ya. Ini contoh saya yang udah jadi nih. Ada yang 33% dalam waktu 4 bulan, ada yang 81% dalam 5 bulan, mungkin saya targetnya cepet, 100% ya. Nah, ini account yang baru nih, GFA. Atau ada lagi ternak account gitu ya. Macam-macam deh. Pokoknya account saya banyak. Karena saya split, saya bilang gitu kan. Ada di broker ini, di broker ono, di broker apa, macam-macam. Yang penting saya trust sama brokernya. Ya. Dan WD dan depositnya gampang. Itu aja yang penting. Kemudian, saya itu nggak pernah compare hidup saya, tradingan saya dengan orang lain yang bisa show profit $2.000, $3.000. Saya akan ke situ kok tujuannya. Bahkan saya bisa lebih daripada mereka. Kalau saya punya dana yang besar, Bapak bayangin coba. Kalau saya bisa mendapatkan sebulan 200 juta, berarti sekitar 15K ya. 10 sampai 15K. 10.000 sampai 15.000 dolar, itu saya udah mendapatkan segini. Dengan modal saya 4M, 2M sampai 4M. Ya, otomatis ini saya akan split account dan saya akan otomatis split broker begitu ya. Di broker ini berapa ratus, di broker ini berapa ratus juta, di sini berapa ratus juta gitu. Jadi kita punya banyak broker gitu loh. Kenapa? Karena kita harus jaga kita punya eh, keseimbangan juga ya, jangan sampai kita amit-amit kenapa-napa gitu. Jadi mesti trust sama broker yang kita sudah pakai lama. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa dapetin saya seperti saya nanti saya akan dapetin 200 juta sebulan, saya akan sampai seperti mereka juga, tapi saya real dan dana saya aman gitu. Kalau mereka mungkin saya nggak tahu apa, tapi kalau saya mungkin akan bermain aman, bertrading aman, berinvestasi aman, trade fast aman, trade fasting aman gitu loh. Supaya apa? Supaya saya bisa mendapatkan kehidupan yang layak buat saya. Ya, santai 200 juta sebulan, wah itu udah luar biasa. Bahkan bisa 500 juta. Kalau profitnya 10% sebulan, bisa aja market lagi bagus. Karena semakin besar dana, semakin gampang kita melakukan trading. Itu intinya. Kalau modal kecil, trading itu terbatas. Mau ngentri lagi takut kena MC, ya kan? Contoh misalnya kita mau averaging atau kita mau double lot atau segala macam itu susah. Tapi kalau kita punya dana yang besar, kita averagingnya terbatas. Saya ada rumusnya, saya ada formulanya di Goldfinger Advance. Saya ada ajarin cara-caranya. Kalau modal segini berapa, modal segini berapa gitu loh. Nah, saya tutup kuping, tutup mata daripada komunitas lain ataupun lihat Facebook orang lain, lihat YouTube orang lain, lihat trader orang lain yang canggih-canggih gitu, canggih jago gitu, kaya-kaya. Saya nggak peduli. Karena bagi saya yang penting adalah saya setiap bulan menikmati real money, real profit, real WD dari broker yang saya percaya, dari beberapa broker, nggak cuma satu broker. Jadi kita benar-benar hidup kita dari trading yang sudah kita planning. Jadi kalau Bapak Ibu bisa kayak begini, sebulan konsisten 10, 5%, 15 gitu, setahun bisa dapat 60 sampai bahkan lebih kayak saya gitu misalnya, udah aman. Ya, ini nggak mungkin MC. Selama jangan sampai menggila, jangan sampai tergoda. Cukup aja sabar. Kadang-kadang market nipu. Kadang-kadang market tuh membohongi kita. Aduh, dia mau turun nih, gua sell, tiba-tiba dia terbang. Kan santai aja, semua ada hitungannya gitu ya. Asal pakai teknik yang benar ya. Nah, kalau saya pakai GFA, makanya saya bisa seperti ini, dapatnya bagus gitu ya. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu punya teknik apa, nanti saya akan ajarkan ya. Nah, syaratnya ini ya, kita tahan nggak? Nafsu kita untuk nggak WD tahan nggak? Aduh, jauh udah profit 200 dolar nih, gue WD nggak? Boleh. Tapi nanti ditabungin lagi di account lainnya lagi, boleh gitu loh, ya kan? Siap gak nabung? Siap gak sabar? Siap gak proses? Karena jujur, saya sudah melewati scalping, intraday trade,
Ternyata yang cocok bagi saya adalah semi swing. Semi swing yang membuat saya profit konsisten. Tapi kalau saya scalping, bisa aja profit juga, tapi saya bisa loss juga. Karena market kan cepet tuh. Saya salah analisa aja, pup, hilang deh. Ya kan? Jadi nggak bisa juga gitu kan. Marketnya susah sekali untuk kita, kadang-kadang ada waktu tertentu kita bisa profit, kadang-kadang waktu tertentu kita bisa loss. Tapi bagi saya, oh ternyata yang cocok buat saya adalah semi swing. Pair yang sudah confirm trending di H4, TF4. Uptrend atau downtrend. Ya, kalau nggak tahu uptrend downtrend, ikut kelas saya. Ya gratis tuh. Ya di XM, XI. Ya itu nanti di tanggal bulan Februari tanggal berapa ya? 12 atau berapa itu saya lupa. Ada gratis basic. Bapak Ibu ikut. Gratis itu ya, gratis tuh ya. Kita ajarin uptrend seperti apa, downtrend seperti apa, kapan kita ngentry-nya. Itu ada di kelas itu. Gratis ya. Ini bukan promosi nih, nggak jualan ya. Gratis tuh. Ya, saya kasih cuma-cuma, nggak pakai bayar ya. Namanya XMXTI. Itu kelas basic. Lalu tunggu harga koreksi di harga ini kelima, saya udah pernah share juga di video itu. Lalu entry di H1 searah dengan trennya, misalnya tren uptrend, Bapak cari buy di H1. Lalu SL di bawah angka 3. Apa itu nanti di kelas saya ikut. Ya, saya nggak bisa jelas di sini karena terlalu teknikal. Lalu lot size dihitung. Nah, kalau Bapak ini dapat set and forget, hasilnya seperti ini. Contoh ya, kalau kita ngentri 0,01 aja buy gold di bawah sini, dia terbang ke atas 1100 pip. Ini H1 ya, jadi mungkin bisa seminggu sampai 3 minggu, bahkan bisa mungkin sebulan. Karena semi swing, saya bilang, bukannya scalping, bukannya intraday. Hari ini entry, besok profit. Enggak. Hari ini entry, mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi baru profit. Atau minggu depan profit. Gitu ya. Tahan di sini, sampai 1000 pips, berarti $100. Kalau hitungannya seperti ini. Ya, contoh ini contoh formula semi swing. Kalau 0,01 saja, 1.500 pips profit, seperti yang tadi saya bilang di sini, 1.500, ini ya, misalnya contoh dari sini ke sini, Bapak Ibu dapat profitnya $150. Kalau modal Bapak Ibu $1.000 berapa tadi? Sudah profitnya 15%. Satu kali entry. Bukan 5% lagi loh. Jadi hitungan kita di sini sudah berubah. Mana tadi ya? Ah, di sini. Modal 1.000, sekali profit 15%. Udah dapat 110, berarti kan 1.110. Stop. Jangan trading dulu. Jangan trading dulu. Di bulan itu Bapak stop. Berikutnya lagi, trading lagi di bulan berikutnya lagi. Atau kalau mau trading lagi boleh. Bikin akun baru lagi, tapi akunnya terpisah. Jadi 2 akun. Yang akun profit udah jadi satu-satu. Akun yang masih belum profit, Bapak entry. Itu cara saya di ternak akun seperti itu. Ini saya bocor di sebagian-sebagian cara saya di trading di ternak akun. Makanya kenapa setiap kali saya bisa, setiap minggu atau berapa hari sekali saya WD. Karena mungkin akunnya lagi floating, ya masa bodoh. Ada akun lagi yang belum floating, udah profit saya WD. Akun yang masih kosong, saya entry. Kalau ada momentum, juga berarti saya punya 10 account, 10 buy, 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 buy. Bukan. Yang ini buy, yang ini sell, yang ini nunggu, yang ini floating, yang itu plus. Saya WD. Kalau kita punya 30 account, 10%-nya 3 account, profit. Ya, kita dapat untung. Ya kan? Karena kan mainnya santai, mainnya aman. Jo, kebanyakan account pusing nggak Jo? Pusing. Kan saya udah bilang, tulis pakai Excel, tulis pakai kayak pembukuan. Makanya trading kan, saya bilang, ini bisnis trading, trade vesting, itu sama. Saya yakin para para jago-jago investor ya, begitu juga mereka punya pembukuan, mereka punya dokumentasi, punya akuntansi segala macam, mencatat semuanya. Profit berapa, modal berapa, target berapa segala macam, supaya ini tradingnya bukan gambling, tradingnya benar-benar bisnis. Ya, kita lihat ya, kalau kita dapat 1.900 pips, berarti $190 kalau 0,01. Jadi the power of 0,01 itu bisa dapat profitnya 10 sampai 30% atau 20% sebulan. Kalau modal $3.000 gimana Jo? 5%-nya berapa? $150. Udah cukup. Kalau modal $3.000, 3 kali OP boleh nggak? 500 pip, 500 pip. Berarti ada 3 kali entry. Tapi pipsnya nggak banyak-banyak. 500 tutup, 500 tutup. Jelas ya Bapak ya? Kebayang ya? Jadi cara kita itu gampang. Jadi yang saya bilang, target kita di sini bisa. Caranya gimana? Kumpulin modal, kumpulin nabung setiap bulan, lalu pakai teknik yang saya bilang ini, oke, ya trade ini, lalu cari yang trending, entry hold, set and forget. Cuh, lu sih enak ngomong di buy di sini Jo. Kan saya udah bilang ada polanya, uptrend, downtrend, uptrend entry di berapa, downtrend entry di berapa. Tinggal hitung aja.
Kalau kena di sini berapa? MC gak? Jangan sampai MC kan. Kalau 0,01 modal 1.000 nggak mungkin MC. Kalau modal 1.000 0,1 mungkin bisa MC. Tapi kalau modal 1.000 0,01 aja, satu aja, itu nggak mungkin MC. Jadi kita trading nggak pernah MC. Jo, kecil Jo. Oh, mau 30% gimana? Ya berarti modalnya digedein sedikit. Modal 2 kali lipat. Dari modal 1.000 jadi 2.000. Open lotnya 0,01, 0,01. Bukan 0,02 ya. Kalau saya 0,01, 0,01. Kenapa? Kalau 0,01, 0,1, berarti satu udah profit, satu udah profit, dua-dua udah profit. Salah satu saya close, satu lagi saya hold. Gitu ya. Nah, itu trik saya. Supaya apa? Mencapai target ini. Oke, coba saja Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat ataupun nanti bisa japri di kolom WA, WA STI XM Community. Silahkan join, kita gratis semuanya ya. Komunitas gratis, tanya jawabnya pun gratis. Ya, saya rasa itu aja video saya berikutnya. Saya akan lebih detail lagi menjelaskan tentang bagaimana konsep berikutnya lagi yang lebih advance ya. Jadi mohon Bapak Ibu subscribe, like dan tolong di-share. Coba Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah ide saya. Jadi gampang sekali untuk mendapatkan profit 5% sebulan. Asal tahu caranya. Nah, green equity. Jadi jangan sampai kita terlalu maruk, terlalu serakah. Jangan. Simple aja. 5%, 7%, 10%, stop. Nah, jadi itu cara saya trading supaya bisa menjadi profit yang berkesinambungan. Ya, saya udah buktikan. Jadi teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat, MQ5 saya ada, profit saya berapa, WD saya berapa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat semua. Saya Joteng, mengucapkan terima kasih. Semoga video ini memberikan kita inspirasi baru, ide baru. Semoga profit untuk kita semuanya. Terima kasih.